Saya coba cepat saja, tidak perlu semuanya diutarakan. Ya, menentukan kalimat ini kadang susah gampang gitu ya, susah gampang. Apakah kalimat berikut ini benar atau tidak benar, efektif atau tidak efektif? Ini memang terdapat dalam ujian bahasa Indonesia khususnya pada UTBK. Nah, kita tahu ya kalimat itu apa isinya, harus ada subjek, harus ada predikat. Kalau belum ada subjek, belum ada predikat, belum disebut sebagai kalimat. Lalu subjek itu apa sih? Kalau saya mengajarkan ke siswa begini Bapak Ibu, subjek itu adalah hal apa atau siapa yang sedang dibicarakan. Jadi hal apa yang dibicarakan, yang sedang dibicarakan, atau siapa yang sedang dibicarakan. Itu subjek. Lalu menjawab predikat bagaimana? Predikat itu adalah bagaimana si subjek itu dalam kalimat. Sedang apa sih? Bagaimana si subjek? Misalnya gini, saya guru bahasa Indonesia, subjeknya jelas saya. Kenapa nggak guru? Guru kan juga bisa sebagai orang yang dituju gitu kan ya, benda yang dituju, orang gitu kan ya, sasaran gitu. Ternyata tidak. Yang dibicarakan adalah guru. Lalu saya. Lalu bagaimana saya? Saya itu adalah guru bahasa Indonesia. Lagi misalnya, dia marah. Subjeknya yang mana? Dia pasti. Terus bagaimana si dia itu? Oh, dia marah. Marah itu sebagai predikat. Jadi menentukan subjek predikat dalam sebuah kalimat dan tidak sesederhana yang saya contohkan tadi ya. Itu kayak tadi cara ngeceknya. Apa sih yang lagi dibicarakan? Siapa yang dibicarakan? Nah, itu namanya subjek. Kalau predikat berarti bagaimana si subjek? Mengapa si subjek itu predikat? Cara menjelaskan kepada para siswa begitu. Dan jangan lupa kalimat itu harus diakhiri dengan intonasi. Intonasi final seperti titik, atau tanya, atau tanda seru. Gitu. Kalau masih belum ada tanda-tanda seperti ini, misalnya, dia yang berkacamata yang mengajar di sekolah swasta itu. Dia yang berkacamata yang mengajar di sekolah swasta itu. Itu kalimat bukan? Ternyata belum jadi berupa kalimat. Kenapa? Karena masih pada perluasan dia. Ya, masih pada perluasan dia. Nanti saya akan berikan contoh ya. Baik, ini mengenai subjek. Tadi udah saya jelaskan apa atau siapa. Kayak gini ya, Reni. Reni itu subjeknya ya, Bapak Ibu ya. Terus bagaimana si Reni? Oh, Reni belajar. Berarti jawaban bagaimana si Reni itu belajarnya adalah predikat. Menentukannya seperti itu. Nah, ini kalimat yang paling bawah. Di dalam koper ada 5 kg ganja. Oh, ini contohnya bisa ganja, bisa yang lain ya Bapak Ibu ya. Lalu, apakah subjeknya itu koper? Di dalam koper tuh subjek loh Pak, gitu. Kata siswa kita. Ternyata enggak. Kenapa? Yang dibahas itu ya ganjanya. Fokus yang lagi dibahas dalam kalimat ini adalah ganja. Kenapa saya nggak katakan koper? Ada ciri berikutnya. Di ini menentukan preposisi tempat yang menyatakan keterangan. Jadi dalam kalimat ini ya keterangan di dalam koper, bukan menyatakan subjek. Lalu kenapa? Bagaimana si subjek? Bagaimana si ganja itu? Oh ada. Nah, subjeknya 5 kg ganja, predikatnya ada. Jadi menjawabnya seperti itu subjek dan predikat. Ya, predikat secara teori ya, ini teoretisnya seperti ini. Bagian yang memberitahu tindakan atau keadaan si subjek biasanya menjawab mengapa atau bagaimana. Vina bagaimana? Dia baik-baik saja. Lanjutkan. Objek. Nah, ini yang jadi momok besar bagi para siswa, termasuk guru bahasa Indonesia yang sulit sekali menentukan objek dan pelengkap. Bedanya apa sih objek dan pelengkap itu? Baik, objek adalah kalimat yang melengkapi predikat. Objek selalu berada di belakang predikat. Jadi bahasa Indonesia itu selalu SPO gitu ya. Kalau memang fokusnya di belakang predikat adalah objek. Lalu biasanya mengikuti jenis nomina, rasa nomina, atau kata-kata yang berkaitan dengan kata benda gitu ya, atau berupa klausa. Lalu terletak di belakang predikat, ini udah pasti ya, wajib kalau yang ini ketiga. Contoh, kakek sedang menimang cucu. Marlina, ini mohon maaf ya Bu, kebetulan namanya sama ya, Marlina menulis surat. Nah,
Kata cucu dan kata surat termasuk objek. Kenapa termasuk objek? Karena di dalamnya dapat langsung berada di belakang predikat. Yang pertama, yang kedua terletak setelah, maksud saya predikatnya adalah imbuhan me. Imbuhan me di sini kebetulan disebutnya imbuhan transitif. Apa itu transitif? Transitif itu dapat dipasifkan atau memang butuh objek. Contoh di sini kakek sedang menimang, pasti butuh objek dong. Menimang apa? Masa menimang nenek kan enggak ya? Kakek sedang menimang cucu gitu kan? Kakek sedang menimang bayi gitu kan? Di sini pasti objek dikatakan adalah cucu. Sama, Marlina menulis surat. Kadang-kadang kalau menulis saja boleh sih. Marlina menulis. Marlina sedang menulis. Itu namanya semi transitif Bapak Ibu. Boleh dihilangkan objeknya. Tapi pada dasarnya hakikatnya dia butuh objek gitu loh. Marlina menulis surat. Nggak mungkin Marlina menulis dinding gitu ya. Bisa juga sih ya. Marlina menulis roti gitu kan, enggak ya. Nah, ini objeknya pasti ada sesuatu yang dituliskan di dalam objek itu surat. Nah, ini kalau jadikan pasif seperti ini. Jadi si objek ternyata berpindah posisi si objek menjadi subjek bila dipasifkan. Ini contoh ciri yang keempat. Cucu bisa jadiin awal kalimat. Cucu sedang ditimang oleh kakek. Surat ditulis oleh Marlina. Gitu ya. Itu ciri objek. Berikutnya ciri pelengkap. Ada yang namanya fungsi pelengkap dalam kalimat. Pelengkap itu apa dalam bahasa Indonesia? Kadang kita nggak bisa samakan dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, Bapak Ibu ya. Memang punya karakter khusus lah bahasa Indonesia ini. Pelengkap itu letaknya setelah predikat, masih sama seperti objek tadi ya, setelah PO. Bahasa Indonesia juga PO gitu ya. Jangan pusing dulu Bapak Ibu ya. Nah, biasanya berjenis kata frasa nomina, frasa adjektiva, frasa preposisional, termasuk pelengkap. Lalu, tidak bisa menjadi subjek bila dipasifkan. Jadi kalau dia masuk ke kalimat pasif, ya kan, dia nggak bisa tuh jadi subjek. Aneh saja kalau kita bilang Mega bermain piano, kita pasifkan. Piano dimainkan Mega. Oh, tentu saja tidak bisa. Kan bisa, Pak, piano dimainkan oleh Mega. Itu milik memainkan. Sedangkan bermain, dia tidak bisa dipasifkan. Artinya, Mega bermain piano, ya sudah begitu saja. Secara sintaksis kalau dalam ilmu bahasa, ya dia tidak bisa bentuk pasif, dia hanya bentuk aktif bermain piano. Contoh menggunakan ber. Lalu anak-anak itu berlatih taekwondo. Nah, taekwondo di sini juga termasuk pelengkap, bukan objek. Gitu. Bedanya apa sekali lagi? Kalau bisa dipindah posisi, bisa dipasifkan, itu baru namanya objek. Ya, dari me jadi di. Nah, di sini kebetulan menggunakan ber, menggunakan me juga bisa di sini, cuma terletak berurutan atau berderet setelah objek. Ira membelikan adiknya sebuah boneka. Nah, yang dikatakan sebagai pelengkapnya adalah sebuah boneka. Roni membelikan paman sebungkus rokok. Nah, sebungkus rokok adalah sebuah pelengkap. Kira-kira seperti itu. Lalu keterangan, agak cepat ya. Keterangan itu adalah bagian yang menerangkan berbagai hal tentang kalimat lain. Misalnya keterangan itu bisa berbentuk keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, dan ternyata keterangan juga bisa menerangkan subjek, namanya keterangan subjek. Bisa menerangkan objek, biasanya jadi perluasan sebutannya, perluasan objek, perluasan pelengkap juga bisa seperti itu. Letaknya bebas atau fleksibel, fokus pada keterangan yang bukan menerangkan subjek predikat ya, tapi dia menerangkan seperti waktu pada kalimat itu, menerangkan tempat pada kalimat itu bisa dipindah-pindah begitu. Nah, khusus untuk yang paling bawah nih ada kata yang dan kata bahwa. Nah, ternyata kata yang dan kata bahwa kalau saya menuliskan tidak bisa menjadi keterangan, mungkin maksudnya tidak bisa menjadikan keterangan yang fleksibel seperti halnya ini. Kata yang itu selalu di belakang ya subjek, ya khususnya subjek itu yang berupa nomina ya, kata benda. Lalu kata bahwa itu selalu berada di belakang predikat, ya bisa predikat dijelaskan bahwa, bisa predikat berkata bahwa, bisa predikat menjelaskan bahwa begitu ya. Dan itu
fungsinya nanti berbeda-beda, apakah jadi objek, apa jadi subjek, apa jadi pelengkap, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri yang dan bahwa. Ya, ini juga sama-sama konjungsi semua, Bapak Ibu bisa lihat panjang ya dan banyak ya kata-kata hubungnya. Di, ke, dari itu adalah kata depan untuk tempat, keterangan tempat. Pada, ketika, saat, sebelum, selama itu keterangan waktu, dan Bapak Ibu bisa lanjutkan ke bawah, ya sama saja. Nah, sekarang kita bermain ke pola dasar yuk. Tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit mengenai subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Bagaimana pola dasar? Nah, saya mau tanya, benar nggak sih ini subjeknya ayahku, predikatnya pedagang? Benar nggak? Benar. Benar, Bu Cut ya. Lalu ini benar nggak sih SPO, korban banjir menerima bantuan? Benar. Benar. Objeknya adalah bantuan. Nah, di sini ada Ratna bermain piano, tertusuk duri. Benar. Ciri-ciri pelengkap ya Bapak Ibu ya, tidak bisa dipasifkan. Nah, ini ciri-ciri keterangan. Kami akan pergi ke Jakarta, saya akan kuliah untuk meningkatkan kualitas diri. Contoh pola kalimat dasar. Kita lanjut ke yang kelima. Nah, ini udah lebih panjang, SPOPL. Ya kan? Yang mana yang O, yang mana yang PL? Ibu mendendangkan adik sebuah lagu baru. Objeknya adik. Ya, pelengkapnya yang mana? Pelengkapnya sebuah lagu baru. Betul sekali, Miss Ina. Sebuah lagu baru. Ya, baik. Yang SPOK seperti ini contohnya, mempelajari bahasa Cina selama 2 tahun. Ayah melukis pemandangan di atas kanvas. Lalu SPOPLK lebih lengkap lagi seperti ini. Dewi mengirimi adiknya uang setiap bulan. Saya memberi Andre sebuah buku baru tadi sore, dan sebagainya. Nah, sekarang berangkat ke kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu kalimat, mohon maaf harus dihilangkan dulu ini. Kalimat yang tersusun mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Bapak Ibu, kalau ngomongin kaidah kebahasaan, pasti nggak cukup tuh yang namanya kaidah itu SPOK saja. Betul sekali. Kaidah kebahasaan itu ada apa lagi? Misalnya tidak boleh berulang kata-kata dalam satu kalimat. Kata yang sama itu bukan berarti kayak apa anak-anak itu boleh, tapi kalau masuk para anak-anak nggak boleh. Banyak anak-anak tidak boleh. Ya, seperti itu. Nah, itu termasuk kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan lain apa? Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Nanti kita akan bahas apa itu sejajar bentuknya. Yang keempat, ketegasan makna. Yang kelima, kelogisan. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Kesepadanan struktur, sepadan itu kalau di KBBI itu artinya adalah cocok sepadan itu artinya. Jadi berkesesuaian intinya gitu. Jadi apa pengertiannya? Dilihat dalam sebuah kalimat itu ada nggak sih subjek predikatnya? Jangan sampai kita terkecoh. Misalnya nih, kalimat itu cuma ada subjek semua. Kalimat itu cuma ada predikatnya semua tanpa ada subjek misalnya. Bapak Ibu, yang paling bawah, kita langsung masuk contoh. C, jangan menaruh kata depan atau preposisi di depan subjek, karena itu akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Pelaku itu kan subjeknya salah satunya kan. Tadi contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, ini kadang-kadang kalau guru bahasa tuh langsung dapat itu rasa sensitivitas apa ya? Benar nggak rasa sensitivitas ya? Dalam melihat sebuah pengumuman di sekolah. Ya kan? Dalam melihat sebuah surat yang diedarkan oleh pihak sekolah. Nah, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, itu salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita terlanjur menaruh kata bagi. Gimana yang tepatnya? Hilangkan kata bagi. Bapak Ibu tentu pernah menulis surat ya, atau membaca sebuah surat. Kalau sebuah surat pada permulaannya menggunakan kepada, itu salah Bapak Ibu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru SMK bla 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 di Kalimantan Timur. Itu jangan menggunakan kata kepada, langsung yang terhormat, karena merujuk kepada orang yang dituju. Siapa yang dituju? Ya yang terhormat, si Bapak Ibu guru yang dituju, gitu. Hilangkan kata kepada. Jadi hari ini saya bersyukur banyak yang sudah sadar bahwa penggunaan kata depan dalam konteks adalah tujuan surat atau pada tujuan lawan bicara gitu ya.
itu nggak boleh pakai kata bagi. Gitu. Kalau mau pakai kata bagi, lebih panjang Bu kalimatnya. Boleh. Bagi semua peserta, koma, ya kan? Kami mengharapkan, nah itu masih boleh Bu, tapi jadinya nggak efektif juga, karena lebih panjang. Kalimatnya bisa disederhanakan, kenapa harus panjang gitu. Ini ada yang menulis, oke, baik. Itu yang pertama, kesepadanan struktur. Ada contoh lain tidak ya di sini? Oh, ada di sini. Contoh lain misalnya ini ABC tadi, kemudian yang D-nya penggunaan yang. Ini yang contoh yang tadi saya katakan. Dia yang berkacamata yang mengajar di sekolah swasta itu tidak efektif. Dia yang pergi meninggalkan saya itu juga tidak efektif. Kenapa? Kalimat ini tidak berpredikat. Jadi gara-gara kata yang di situ ya kan mengaburkan predikatnya. Jadinya perluasan subjek semua sebetulnya. Harusnya apa? Dia yang pergi meninggalkan saya 2 tahun lalu ini telah tiada, misalnya gitu. Ya dia itu kan berarti seseorang ya yang berkesan di hati kita. Nah, kalau yang seperti yang bawah, contoh dia pergi meninggalkan saya, itu sudah ada predikat. Predikatnya, bagaimana sih dia itu sih? Dia itu bagaimana sih? Oh, pergi meninggalkan. Udah pergi meninggalkan. Nah, ini dapat dikategorikan sebagai predikat semua gitu. Lalu yang E, tidak bersubjek ganda. Jadi berarti ini bisa dikategorikan tidak hematan juga bisa, atau termasuk ke dalam subjek yang berulang namanya. Jadi tidak boleh subjek itu berulang. Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah, ini salah. Harusnya ya adik demam sehingga tidak masuk sekolah. Terus tidak memakai konjungsi intrakalimat dalam 2 kalimat yang berdiri sendiri. Ia rajin belajar sehingga ia pintar. Ini termasuk ciri dari kalimat yang tidak efektif yang atas ini ya, yang F yang bagian contoh pertama, sehingga ia pintar itu adalah keterangan. Gitu. Jadi kalimatnya jadi kalimat keterangan semua, nggak ada subjek, nggak ada predikat. Harusnya ia rajin belajar sehingga pintar. Kalau mau dibuat 2 kalimat boleh Bapak Ibu. Ia rajin belajar titik, ya kan? Oleh karena itu ia pintar, atau oleh sebab itu ia pintar. Atau jadi juga sederhana. Ia rajin belajar jadi dia pintar. Juga bisa seperti itu. Berikutnya kehematan kata. Hemat kata di sini ada 3 hal, tidak boleh jamak, tidak boleh sinonim, dan tidak boleh pleonasme. Pleonasme itu apa? Kita bahas satu persatu. Jamak artinya mengulang kata yang sudah sifatnya lebih dari satu, plural. Kata itu bersifat plural. Contoh para siswa-siswi. Siswa-siswi adalah kata ulang yang sifatnya plural maksud saya. Jamaah, ya jadi kalau di gereja jemaat juga sama. Tidak boleh menggunakan para jemaat karena jamaah atau jemaat sifatnya jamak, plural lebih dari satu. Jadi jamaat sekalian itu boleh. Kalau sekalian boleh Bapak Ibu ya. Sekalian di belakang kata siswa-siswi sekalian boleh, artinya tidak terkecuali sekalian itu. Beda dengan kata seluruh atau semua gitu ya. Jadi yang disalahkan tuh kata para di awal kalimat ini nih, para yang dibuang. Seperti itu. Terus sinonim. Sinonim itu adalah bentuk yang masuk ke dalam. Ya masuk ya pasti ke dalam lah Bapak Ibu. Gitu kan. Masuk itu sama juga dengan konteksnya, sinonimnya adalah ke dalam. Gitu kan ya. Ya, seperti itu. Dan ini juga bisa dikategorikan adalah pleonasme kalau tidak disebut sinonim. Karena sinonim itu bisa jadi penggunaan seperti ini contohnya. Maksud dan tujuan saya datang ke sini. Nah itu sebenarnya sinonim seperti itu. Ini saya salah tulis mungkin ya. Ini contoh pleonasme. Masuk ke dalam, bukan sinonim, mohon maaf. Kalau sinonim tadi, maksud dan tujuan saya datang ke tempat ini adalah Indonesia adalah merupakan negara yang bla 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 bla. Itu juga salah. Tidak mungkin mengatakan Indonesia adalah merupakan, itu sinonim, gitu ya. Sinonim seperti yang bawah ini contohnya pleonasme. Pleonasme juga terjadi misalnya pada kata ini Bu, Bapak, kata ulang. Contoh kata bersalam-salaman. Bapak Ibu tahu dong, kalau bersalam-salaman kan pasti lebih dari seorang ya. Nggak mungkin saya bersalaman dengan diri saya sendiri. Saya bersalam-salaman dengan diri saya, nggak mungkin. Saya bersalam-salaman dengan hadirin yang hadir. Jadi yang tidak boleh apa? Ketika ditambahkan saling. Nah, kata ulang kalau sudah merujuk kepada lebih dari satu, kita tambahkan saling, namanya pleonasme.
Jadi sudah mengandung kata yang bersangkutan, misalnya kata bersalam-salaman itu artinya saling salam gitu ya, saling menyalami, itu tidak perlu lagi ditambahkan kata saling. Biasanya yang dibuang itu kata saling. Itu kehematan. Yang ketiga adalah sejajar bentuk. Sejajar bentuk kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa ya harus seteliti ini? Ya memang karena bentuk itu diperhatikan dari sisi penggunaan imbuhan, pembentukannya. Apakah di sisi sebuah kata kerja, kalau kata kerja semua. Ada lagi contoh yang lain, kalau dia berupa klausa semua harusnya. Kalau dia berupa kata benda, ya kata benda semua. A, contoh yang tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Ini kan salahnya di kata pengolahan kan? Kenapa nggak dibuat seragam mengolahnya? Atau kita ganti semua, pean gitu ya. Adalah cara pembuangan, pemilahan, dan pengolahannya. Seperti itu kesejajaran bentuk Bapak Ibu. Lagi misalnya waktunya tinggal 10 menit lagi ya Kak Ridwan. 10 menit ya untuk tanya jawab yang terakhir ya. Ketegasan makna ini biasanya tidak efektif karena tegas itu kan biasanya dari kalimat imperatif ya Bapak Ibu ya. Imperatif itu adalah kalimat perintah atau kalimat ajakan termasuk imperatif ya, ketegasan. Biasanya nggak perlu kata kamunya dibuang nih. Langsung saja sapulah lantai rumahmu agar bersih. Jadi nggak ada kamu sapulah gitu ya. Gitu. Seperti itu kira-kira. Ketegasan dan terakhir kelogisan. Nah, logis ini yang ada di dalam soal UTBK ada ya kemarin ya, saya lupa ingat. Oh tidak ada, kelogisan tidak ada. Hanya saja ini sering beredar di pemakaian bahasa kita sehari-hari ya. Contoh kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Pertama waktu dan tempatnya udah pasti salah, kan nggak mungkin yang dipersilakan tuh waktu dan tempat ya, orang yang dipersilakan gitu ya. Dan penggunaan persilakan kebetulan ini saya memfokuskan juga silahkan itu tidak ada hak yang betul harusnya. Cuman derajat kesalahannya, ketidak efektifannya adalah pada kelogisan. Jadi kalimat 1A ini tidak logis, ini mohon maaf ada 2 salah ya harusnya B. Kalimat 1B ini efektifnya adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Cukup sampai di situ. Atau mau dipanjangkan menyampaikan pidatonya. Itu contoh kelogisan dan sudah selesai. Kalimat rancu tidak perlu saya bahas. Dari cukup sekian Mas Iko untuk materi yang kedua, kalimat dan kalimat efektif. Analisis kalimat. Oke, terima kasih banyak Kak Ridwan. Jadi sebelum masuk ke tanya jawab, mungkin saya mau mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk tadi sudah ada daftar hadir ya Bapak Ibu di dalam ruang obrolan. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu semuanya untuk mengisi daftar hadir, nama lengkap beserta gelar Bapak Ibu semua untuk dimasukkan ke dalam sertifikat seperti itu. Jadi supaya sudah dapat ilmunya, kemudian juga mendapat sertifikat yang nantinya bisa dipergunakan Bapak Ibu semua, entah itu nanti di sekolah ataupun keperluan hal-hal yang lain seperti itu. Oke, kalau memang sudah dirasa jelas. Ini Pak Josafat ada yang mau bertanya nih. Pak Josafat mau bertanya tentang pelengkap. Mungkin Pak Josafat mau bertanya secara langsung, silakan Pak. Iya, saya mau bertanya lagi soal pelengkap karena saya belum terlalu nangkep tadi soal pelengkap. Boleh Bapak Ridwan kembali ke slide pelengkap nggak Pak? Boleh Pak ya. Ya. Ini ya Pak. Iya, begitu. Nah, saya belum nangkep ini bedanya pelengkap dengan objek nih Pak. Tadi kan Bapak bilang beda ya Pak ya, antara pelengkap dengan objek. Tapi kan sama-sama nomina di sini ya Pak ya, pelengkap ya. Nah, kalau pelengkap itu sepenangkepan saya itu kan dia boleh ada, boleh tidak ya Pak ya. Betul. Karena dia pelengkap. Tapi kalau saya hilangkan, misalnya ini yang di kalimat Ira membelikan adiknya sebuah boneka,
sebuah bonekanya saya hilangkan, itu kok jadinya rancu kalimatnya kalau dihilangkan. Betul. Berarti kan dia wajib hadir di situ, Pak. Apakah itu statusnya tidak setara dengan objek itu, Pak? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi penamaannya atau peristilahan dalam ilmu kalimat ya, kan namanya ilmu kalimat ya Pak ya. Pelengkap dan objek itu dibedakan dibedakan lebih tegas kepada predikatnya. Jadi predikat apa yang digunakan menentukan dia tuh objek atau pelengkap. Jadi kalau predikat yang digunakan imbuhannya me ya Bapak, itu juga jadinya objek. Sedangkan yang digunakan ber itu jadinya belakangnya bukan objek, itu pelengkap. Nah, sebenarnya ada juga Pak, yang me itu yang berupa pelengkap, ada. Kenapa? Karena ciri si objek Pak, mutlak Pak. Objek ini ibarat kata dia syaratnya itu spesifik gitu ya. Jadi banyak syarat dari objek ketika kita harus menentukan objek. Satu, dia memang berada di belakang predikat. Dua, menggunakan imbuhan me. Tiga, dia dapat dipasifkan. Keempat, ketika kita cek, dia subjeknya objeknya bisa jadikan subjek. Itu ciri objek. Kalau ciri pelengkap, ada perbedaannya. Walaupun sama-sama ada yang di belakang predikat, ada juga yang tidak perlu, Pak. Jadi ada yang wajib di belakang predikat. Contohnya apa yang Bapak katakan tadi, Ira membelikan adiknya. Itu nggak bisa, Pak. Harus ada sebuah boneka. Harus ada sebuah sepasang sepatu maksud saya. Jadi pelengkap itu ada yang wajib hadir, ada yang tidak wajib hadir. Gitu. Nah, yang membedakannya selain masalah transitif itu wajib hadir atau tidak hadir adalah predikat, Bapak tadi saya katakan. Contoh, Mega bermain. Kalau saya katakan Mega bermain, sebenarnya udah selesai ya. Misalnya Bapak nanya seorang ibu, Bu, Mega mana Bu? Mega bermain. Atau Mega main gitu kan. Mega lagi main gitu kan. Nah, sebenarnya selesai di kalimatnya. Mega bermain. Bisa kita buat seperti itu. Kita tambahkan kata sedang di sini. Mega sedang bermain. Ini sudah cukup. Nah, ciri-ciri ciri-ciri pelengkap adalah ketika dia dapat melengkapi si predikat. Benar sekali yang Pak Yosefet katakan tadi. Nah, ini kita bisa tambahkan. Bisa juga kita hilangkan. Cuma untuk dua contoh terbawah, ini wajib ada, harus ada memang. Ada lagi nggak Pak contoh yang harus ada? Contoh yang harus ada ya, misalnya kalau dia terjatuh itu kan nggak perlu ada belakangnya ya, nggak perlu ada pelengkap, dia terjatuh udah, dia tersandung gitu ya. Tapi kalau seandainya misalnya yang pakai me biasanya cukup banyak, yang pelengkap pakai me. Contoh, dia menjadi ketua kelas, ya, dia menjadi ketua kelas, ya, dia menjadi ketua kelas, Bapak Ibu. Kalau saya tuliskan di sini ya, saya tambahkan contoh kalimatnya. Yes, tidak bisa ya. Dia menjadi ketua kelas. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu jangan langsung menyangka ketua kelas ini adalah objek. Mohon maaf, ini salah, bukan objek, ini adalah pelengkap. Kalimatnya benar ya, dia menjadi ketua kelas. Ini kalimat yang bermakna ya, berterima atau bermakna. Cuma dia bukan objek. Kenapa bukan objek? Pertama, bisa tidak dibalik kalimatnya, si ketua kelas ditaruh jadi subjek, kemudian dianya jadi objek. Ketua kelas dijadi dia. Ketua kelas dijadikan dia, nggak bisa. Itu ciri-cirinya Pak untuk membedakan. Lalu yang kedua, ciri-ciri pelengkap yang nyata itu adalah selain itu dia menggunakan predikat yang memang tidak dapat dipasifkan. Jadi pelengkap itu ceknya dari predikat Pak satu. Yang kedua nanti dia bisa nggak dipindahkan posisi. Itu pelengkap, ciri-ciri pelengkap. Kalau jadi seperti ini kan malah aneh kan. Ketua kelas dijadi dia gitu kan, atau menjadi dia lebih nggak mungkin lagi gitu. Tapi kalau seandainya kita tuliskan kalimatnya dia menjadikan saya ketua kelas, nah ini jelas ini subjeknya adalah dia, predikatnya adalah menjadikan,
sayanya objek, ketua kelas tetap pelengkap. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ini ada objek, ada pelengkap. Kalau yang tadi pertama ini saja, ini adalah pelengkap ketua kelas. Jelas membedakan objek dan pelengkap, Pak Yosefet mungkin? Ya Pak, baik Pak. Kalau tidak bisa dipasifkan, kalau kalimat yang Ira membelikan adiknya sebuah boneka itu, apakah tidak bisa dipasifkan Pak? Bukan tidak, kalimatnya bisa dipasifkan Pak, bisa. Kalimatnya tidak bisa dipasifkan, tetapi si pelengkapnya posisinya pasti selalu begitu. Jadi artinya tidak bisa menjadi subjek bila dipasifkan. Jadi kalau saya menyusunnya seperti ini, boleh tidak Pak? Seperti ini. Sebuah boneka dibelikan oleh Ira untuk adiknya. Sebuah boneka dibelikan Ira untuk adiknya. Masih boleh. Sebuah boneka dibelikan oleh Ira. Tapi itu kan bentuknya berarti lain lagi Pak. Kalau bentuk pasifnya gimana kira-kira kalau yang ini? Boleh bantu Pak? Boleh, silakan Bu Ina. Adiknya dibelikan Ira sebuah boneka karena tetap objeknya adalah adiknya. Jadi yang dipindahkan ke depan adalah adiknya sebagai subjek. Betul, sebagai subjek. Terima kasih Bu Ina. Ya. Betul seperti itu. Oke. Nah, itu saya bingung, Pak, antara kayak gitu. Itu variasi lain, Pak Yosefet, yang Bapak sampaikan tadi boleh, tapi nanti bentuknya bukan berasal dari kalimat ini, Pak. Yang sebuah boneka dibelikan oleh bla 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 bla, itu bukan dari sini mulainya. Oh gitu. Betul. Kalau dimulai dari sini, bentuk pasifnya seperti yang Bu Ira ucapkan tadi. Adiknya dibelikan oleh Ira sebuah boneka. Jadi bentuk sebuah boneka itu nggak dipindah-pindahin, Pak. Gitu aja dia posisinya di situ. Gitu kalau bentuk pasif ya. Oh, mungkin kalau yang tadi itu Ira membeli sebuah boneka untuk adiknya itu ya, Pak ya. Beda kalimat ya, Pak ya. Bisa jadi. Jadi sebuah boneka dibeli oleh Ira, bukan dibelikan ya, Pak. Dibeli oleh Ira gitu. Oke ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kadang Bapak Ibu kalau kita, menurut saya ya, mungkin bahasa Indonesia itu dianggap sulit untuk orang Indonesia karena bahasa Inggris lebih gampang. Sebenarnya enggak juga Bapak Ibu. Kalau seandainya kita tahu konsep, kita sudah mengerti tentang konsep bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu ketika aktif pasif dia tidak sama dengan bahasa Inggris, yang pertama. Yang kedua, kita mahir meletakkan yang mana objek, yang mana pelengkap, yang mana keterangan gitu. Bedanya cuma di situ. Di bahasa Inggris banyak tenses, di bahasa Indonesia bukan main di tenses, Bapak Ibu. Bahasa Indonesia bermain pada tataran imbuhan, pada tataran makna imbuhan digunakan dalam kalimat seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, berarti tadi sudah cukup jelas ya Pak Yosafat ya. Jadi untuk pelengkapnya itu tidak, meskipun objeknya bisa dipasifkan, tetapi pelengkapnya tidak berubah utak ya, seperti itu kalau boleh melingkas ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya Bapak Ibu secara langsung. Jangan lupa juga, saya tidak lupa mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi link atau tautan daftar hadir supaya nanti bisa dibuatkan sertifikatnya. Kemudian juga untuk bahan presentasinya sudah dikirim juga di ruang obrolan ya, jadi nanti bisa dilihat-lihat kembali gitu kan, kira-kira materi yang sudah disampaikan Kak Ridwan pada pagi hari ini. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya Bapak Ibu? Sudah cukup jelas kah? Oh, Ibu Ines mau bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo Kak Iko ya, dan Kak Ines. Apa kabar? Alhamdulillah bertemu ya sekarang. Udah lama ya nggak bertemu Bu Ines ya? Iya, gitu. Maaf nggak bisa nyalain video karena sinyalnya lemah di sini. Baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak, silakan pertanyaannya Kak. Sebenarnya tanya kalau di lokasi itu kan seringnya menjumpai anak-anak yang males banget baca gitu kan? Iya. Iya, males banget baca. Itu yang jadi masalah utama sih ketika kita mengajar di senam PTN ya, untuk super intensifan itu kan
soal-soal PU, PBM. Kalau PBM-nya kan singkat ya, karena sebatas teori bahasa. Tapi yang PU sama yang satunya PPU itu kan sangat-sangat banyak gitu. Lalu gimana ya caranya untuk, tadi apalagi Kak Ridwan udah share pengalamannya yang ikut kemampuan apa bahasa Indonesia ya. UKBI Bu Ines ya. Ya, itu UKBI itu kan juga mengalami sendiri ya. Oh, ternyata kemampuan membaca saya segini gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi gimana sih supaya kita tuh paham dengan bacaan, cuma waktunya juga nggak panjang gitu. Bu Ines, ini saya terapkan kemarin ya hari Senin Bu Ines ya. Jadi saya tuh UKBI sekaligus uji nyali gitu. Bukan hanya uji kemahiran tapi uji nyali. Saya untuk UKBI kemarin saya tidak dapat katakan berapa nilai membaca saya ya Bu, skor membaca saya. Cuman saya memakai trik seperti ini. Pernah tidak Ibu diberitahu bahwa kalau membaca itu tidak perlu dibaca seluruhannya. Jadi itu saya lakukan kemarin Bu. Jadi ada satu wacana, satu teks isinya beberapa paragraf Bu untuk 5 soal. Pasti Mas Iko tahu ini. UKBI seksi membaca. Jadi ketika saya itu nggak mau membaca paragrafnya secara utuh, lalu apa yang saya lakukan? Saya lihat permintaan soal. Apa sih soal maunya? Lalu saya cek ke dalam setiap paragraf yang dituju. Misalnya UKBI itu ada soal nomor 5, misalnya katakanlah ya, pada paragraf 3, gagasan utama yang dimaksud adalah, berarti saya akan baca paragraf 3 aja. Dan saya akan langsung menuju pada deduktif atau induktif karena menemukan kalimat utama kan seperti itu. Tapi saya sudah mengidentifikasi dulu Bu Ines. Ini kayaknya bukan narasi nih, ini bukan lagi cerita atau lagi menggambarkan. Saya harus menemukan kalau nggak deduktif, induktif. Terus saya kenapa langsung mengabaikan campuran? Karena saya harus langsung lihat atas bawahnya pasti nggak mirip. Kalau nggak mirip berarti bukan campuran. Ya udah, saya tentukan aja. Kalau di awal itu dia akan dijelaskan oleh kalimat berikutnya, berarti dia di awal nih. Gitu. Jadi saya nggak mau baca semua Bu, gitu. Jadi trik saya kayak gitu. Apalagi kalau ditanyakan mengenai koherensi tadi ya Bu, kohesi ya Bu. Ditanyakan kata itu, wah langsung aja saya suka banget tuh, nggak mau saya baca semua. Jadi karena UKBI itu bermain di tataran waktu yang disediakan kalau tidak salah 1 jam apa 45 menit ya Mas Iko, saya lupa kemarin. Terus soal yang dikerjakan itu 40 ingat saya. Oh, iya. Entah ini sosialisasi, jadi sifatnya enggak. Jadi bukan seperti yang UKBI asli ya Bapak Ibu ya. Kalau yang asli itu ada tambahannya lagi, bahkan sampai 5 seksi ya. Ada seksi berbicara, 4 seksi ya. 5 seksi, betul 5 seksi, dan ada seksi apalagi satu lagi menulisnya tidak ada kemarin gitu. Jadi saya cuma dapat 3 seksi. Gitu Bu Ines. Trik saya mau baca semua Bu Ines. Kasih tahu ke anak-anak Ibu, jangan dibaca semua gitu. Supaya mereka juga punya waktu yang cukup untuk manajemen waktu mereka gitu ya, untuk manajemen waktu mereka. Ya, tapi kan dalam realitanya, di lapangan kita menemukan soal yang nggak serigid itu, ya kan? Kalau kita sebagai praktisi, kita udah paham, oh iya ini itu, artinya ke sini gitu kan, ini kalimat utamanya ke sini. Kita bisa membaca planning soalnya ke situ. Tapi kan untuk lagi yang ditanyakan yang tidak sesuai sama yang sesuai, sama biasanya tuh simpulan. Nah itu. Iya, betul sekali. Itu nggak cuma, maksudnya bacaannya itu nggak cuma 1 paragraf, pasti lebih dari 2 paragraf gitu. Iya. Ya kalau yang diarahkan pada beberapa paragraf, Bu Ines harus menyarankan ke mereka membaca gagasan pokok paragraf 1, gagasan pokok paragraf 2-nya. Kepada itu aja Bu, supaya kita juga nggak terlalu menyuruh mereka baca total semuanya, capek mata, capek pikiran mereka gitu kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Iya. Oke. Ya kalau saya sih begitu Bu Ines. Berarti membaca skimming itu perlu ditingkatkan berarti kayaknya ya? Wajib kayaknya hukumnya ya Bu ya, membaca skimming ya Bu ya. Karena itu yang saya kemarin uji coba, yang saya uji uji nyali ya di UKBI, alhamdulillah ampuh juga dipakai. Iya gitu, soalnya kan kalau kita bacanya banyak, terus kita nggak bisa skimming, waktu habis itu kan ya udah. Iya, betul sekali. Oke, ya sip. Terima kasih Kak, itu aja sih. Iya, sama-sama Ibu.
Terima kasih untuk sharing dan pertanyaannya. Memang gitu sih, kalau udah soal panjang pasti realita di lapangan anak-anak tuh langsung males kayak ya gitu kan. Otomatis kan nanti dalam menjawabnya pun juga karena mental atau secara psikologisnya udah males gitu kan, atau sudah panjang banget gitu kan, ya, otomatis diperlukan strategi khusus lagi gitu ya. Nah, strategi dari Kak Ridwan tadi adalah untuk membaca atau menentukan paragraf utamanya, ya kan, kalimat utamanya di setiap paragraf supaya tidak kehabisan waktu. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan Kak Ridwan, mumpung masih lumayan panjang waktunya. Kita selesai di jam 11 ya Kak ya? Ya, kalau memang tidak ada, saya kalau memang mohon izin untuk memberikan kahut kepada Bapak Ibu sekalian. Gimana Bapak Ibu? Mungkin bilang langsung saja, Kak, memberikan kahut. Oh iya, boleh. Bapak Ibu siap ya untuk bermain kahut ya, yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di di sekolah kepada peserta didik Bapak Ibu. Ini nggak banyak rencana. Tadinya saya mau bikinnya cukup banyak, tetapi sedikit saja untuk trigger aja Bu, Bapak Ibu. Ya, silakan Kak. Oke. Baik, saya akan memberikan ada 6 soal ya sebetulnya. Oke. Sudah siap ya? Bapak Ibu gimana caranya Pak Masiko boleh tolong dibantu? Masiko boleh dibantu gimana teknis ininya kahutnya Bu Pak Masiko? Oh iya, jadi sebenarnya sudah saya sampaikan tadi di awal, jadi kan tadi dimohon untuk mempersiapkan 2 perangkat ya. Jadi yang ada HP atau laptop ataupun 2 HP yang berbeda. Nah, nanti di satu perangkat itu nanti untuk menyalakan atau melihat soal yang ada di tayangan yang dibagikan oleh Kak Ridwan. Nah, kemudian nanti perangkat satunya itu digunakan untuk menjawab kahut atau tautan link yang nantinya akan menjadi dasar Bapak Ibu dalam menjawab permainan dari Kak Ridwan tersebut. Seperti itu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Baik, kalau sudah siap, saya akan berbagi PIN kepada Bapak Ibu. Silakan buka Kahoot di browser saja ya, di pencarian di Google Chrome. Nah, itu sudah mulai dia. Ya. Silakan Bapak Ibu, di perangkat yang berbeda itu silakan dibuka Kahoot seperti yang di layar. Nanti langsung keluar seperti itu. Nah, kemudian pencet tuliskan PIN-nya 9087900 ya Kak Ridwan ya. Iya, betul sekali. Ada 7 digit ya, ada 7 nomor. 9087900. Seperti nomor telepon ini ya. Ya. Kahoot.it. Ya, Kahoot.it. Nanti akan diminta kemudian untuk masukkan nomor PIN. Ya, betul sekali. 9087900. Kemudian pencet enter ya. Kemudian pencet nickname, namanya. Kita akan bermain di tataran paragraf, bukan kalimat di sini ya, masih paragraf ya, kalimat belum. Sudah ada 6 ya, sudah 7. Kok nggak bisa ya, katanya Bu Friarini. Ini sudah ada Bu Suprihatingsi, Naruto, Bu Rima, Pegasus, Afi, Bu Firia, Bisina. Bu Fiarini bisa minta tolong pinjam HP suaminya kah atau saudaranya yang lain gitu, atau siapa kerabat di situ. Jadi memang harus pakai 2 HP ya Bu, atau 1 HP 1 laptop boleh.
Betul. Jadi Akses internet ya, Bu? Harus pakai internet. Ya. Oke, sudah bisa katanya. Oh iya, Alhamdulillah. baik Bu Jadi Fiari. tunggu nih namanya Bu. Oh, ini sudah ada nih Bu Fiari. Iya, mantap. Ada Bu Fiari. Oke, Udah ada ditunggu 11. Masih Bapak ditunggu Ibu ya. yang lain. Ini kita total ada 22 ya. Oke. Tuh, ada Pak Heri, ada Pak Yos. 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu, Luar sekedar biasa. sambil menunggu ya sedikit lagi mungkin sekedar perkenalan lah ya dengan aplikasi Kahoot ini memang membuatnya butuh waktu, butuh konsentrasi. Hanya saja sangat anak-anak Bapak Ibu yang nggak suka baca jadi suka baca. Kenapa? Karena terpaksa membaca. Karena kita menyediakan waktu baca bagi anak-anak di setiap soal. Pada setiap soalnya kita bisa atur misalnya 60 detik atau bisa diatur selama beberapa menit ya kalau tidak salah gitu ya, 90 detik juga bisa begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat mereka terlatih untuk membaca dengan waktu yang tersedia. Ini keuntungannya aplikasi Kahoot. Dan yang kedua, aplikasi tak berbayar ini ya kuota pastinya lah ya. Membuat scoring itu namanya apa ya, penskoran itu membuat mereka jadi kok bisa nilai saya gitu ya, kok saya nggak bener-bener gitu. Jadi ya, tertantang, apalagi hari ini kan anak-anak suka dengan game ya, jadi kita menggunakan perangkat ini juga salah satunya untuk membuat tertarik para peserta didik. Itu ya, jadi bisa dicoba nanti, saya tentukan waktunya, Bapak Ibu bisa nanti juga menentukan waktunya. Saya yakin sih sudah ada yang pernah pakai ya aplikasi ini ya untuk pembelajaran di sekolah. Ada lagi di sini baru 12 cukup? Baik, kalau Bapak Ibu yang lain mungkin lanjut aja. Langsung kita mulai ya. Baik, kita butuh waktu sekitar berapa menit Diana, ya? Ikut. Oh, Ibu Diana belum ya? Silakan Bu. Silakan Bu. Ditunggu sebentar Ibu. Sebentar, Hari Tuhan, Bu Diana masih belum. Iya, ini malah pengurus ini juga ikut ya, Bif ya, Mas Fai ya, ikut juga, boleh. Maaf. Gimana? Menggunakan perangkat yang berbeda dulu, Bu. Nah, kemudian gimana? Kemudian masuk ke Google Chrome. Nah, di Google Chrome ketik Kahoot, KAHOOT.it. Nah, itu ya benar. Ya, kemudian langsung masukkan PIN-nya 90 ya, nanti dia minta PIN, Bu. 87 900. Saya catat dulu PIN-nya ya. Ya, boleh, Bu. Tapi Ibu harus pakai 2 HP ya, Bu. 1 HP Ibu, 1 HP suami atau yang ada di rumah siapa pinjem gitu, Bu. Supaya jadi yang satunya untuk melihat soal. Betul, HP atau perangkat yang digunakan untuk Zoom pagi ini itu adalah soal. Dan jawabannya di HP yang lain. Jadi jawabannya jangan laptop bisa tidak? Boleh, sangat boleh Ibu, ditunggu. Bisa. Laptop mati lagi. Sebentar. Handphone suami boleh Bu, handphone yang lain Bu, boleh. Oh ya, suami saya lagi kerja jadi nggak ada. Walah. Iya. Aja nggak apa-apa ya laptop ya. Boleh ditunggu. Masih ditunggu Bu, silakan Bu, dihidupkan dulu langsung. Aduh, jadi lama. Nggak apa-apa Bu, santai aja. Nggak apa-apa Bu. Gara-gara nunggu saya jadi lama. Nggak apa-apa kok Bu. Satunya sisa 23 ya? Ya. Ke Google Chrome ya? Ya, Google Chrome bisa, Mozilla bisa. Yang penting browser apapun juga bisa kok Bu. Gitu. Peramban. Okay, Peramban, Mama. Takutnya masih banyak yang belum familiar. Gitu iya, kan? Kita perkenalkan ya Mas Iko ya, kewajiban kita tuh. Peramban. Kewajiban kita. Peramban. Gitu. Sudah Ibu, ketik kahoot.it. Kahoot. Ya, Kahoot. Double O-nya 2. Kahoot ya, double O ya. Ya. Kahoot. .it. Ya udah itu aja. Udah itu aja ya. Kemudian masuk. Lagi loading sebentar. Masukkan nomor PIN nanti kalau sudah.
Sudah, Ibu? Sebentar lagi loading, maaf. Ini tumben. Oke. Ya, game Siap. pinnya 90. 9. yang di atas ini ya, 908. Ya, betul. Ya, Ibu bisa 7, cek pinnya di HP ya, Bu. 900. Jawabannya nanti di Oke, laptop. sudah. Ya, Sudah? jadi nanti Ibu ngeklik jawabannya di laptop ya, Bu. Oke. Oke, lanjut ya. Kita start ya. Ibu Oke, udah masuk nama Ibu? silakan. Iya, ini Nama Ibu? lagi loading. Oke, sudah. Siap. Nah, sudah. Din, oke. Siap ya, Bu? 1, 2, 3. Hanya 6 soal ya. Mungkin bisa sambil dibacakan, Kak? Atau enggak? Terserah. Kalau sudah tahu jawabannya langsung dijawab ya, Bu, di perangkat yang berbeda itu. Baru 7 yang menjawab ya. Wah, yang betul hanya 3 orang. Tingginya ketimpangan ekonomi masyarakat memperlambat proses pembangunan manusia. Nah, kalau ini sekali lagi yang dibahas fokus, Bu. Nah, tadi kan kita sudah belajar subjek predikat ya. Salah satunya adalah menentukan yang mana subjeknya dan mana yang dibahas. Tingginya ketimpangan memperlambat. Nah, tingginya ketimpangan memperlambat. Jadi nggak memberikan dampak negatif itu nggak masuk, Bu, dalam gagasan pokok. Kita lanjutkan soal 2. Ini pengurus nih yang ada. Oke. Ini baca paragraf ya, waktunya lebih panjang, silakan dibaca. 1 menit. Bisa diperbesar sendiri di layar Bapak Ibu. Detik terakhir. 9, 8, 7. Silakan jawab Bapak, Ibu. Ya, sudah. Iya. Jawabannya keterikatan emosional anak dengan orang tua penting. Jadi yang dibahas adalah keterikatan emosional anak dan orang tua penting. Jadi kata pentingnya itu akan dibahas oleh kalimat-kalimat lainnya. Coba kita lihat siapa yang memperoleh skor kali ini. Wah, Bu Indri, Pak Fai digeser ya. Bu Indri yang menduduki peringkat pertama. Lanjut kita lihat soal ketiga. Argumentasi yang tepat setelah kita menyimpulkan teks tersebut. X berikut. Apa argumentasinya ya? Silakan.
Ya, waktunya habis. Baik. Betul semua. Harusnya dibuat tata kelola pemanfaatan kawasan yang sesuai. Itu adalah argumentasi setelah kita membaca dan menyimpulkan. Wah, digeser Bu Indri ya. Bu Dwi sekarang, peringkat pertama. Kita lanjutkan soal keempat. Gagasan utama. Ini paragraf. Yang tadi kan gagasan utama kalimat ya. Ini paragraf. Silakan Bapak Ibu. 1 menit. Ya, waktunya habis. Wah, ini yang jawab benar hanya 5 orang. Jadi fokusnya pada pembentukan kepribadian peserta didik. Kenapa? Apakah terletak di awal paragraf atau di akhir? Nanti coba saya cek lagi ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Setelah ini boleh kita bahas ya. Ya, Bu Indri lagi, naik lagi. Kita bahas nanti setelah ini selesai ya. Simpulan. Nah, cara menentukan simpulan seperti yang Bu Marliana tanya tadi ya. Ada 4 kalimat. Waktunya singkat Bu, 5 detik lagi silakan dipencet jawabannya. Baik, ini rata-rata benar ya. Jadi tadi soal keempat seperti yang banyak salah ya. Kalau soal ini masih benar ya. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi karena mengandung berbagai nutrisi. Baik, terakhir. Pak Bu Indri tidak bisa digeser yang lain ya. Kita lanjutkan soal terakhir. Lagi simpulan lagi. Ini waktunya agak lama ya. Ya, 5, 4, 3, 2, ya. 1. Ya, jadi fokusnya kesimpulan yang terakhir. Teknologi HRA memungkinkan kendaraan menyesuaikan keseimbangannya. Nanti setelah ini kita bahas ya, kenapa jawabannya demikian. Oke. Dan yang pertamanya di sini adalah ini kenapa yang apa?
Baik, kita akan bahas dulu. Siapa Kak yang peringkat pertama tadi Kak? Belum kelihatan? Fai yang pertama, Fai. Oh, Pak Hai. Iya. Oh, Bentar, saya akan memperlihatkan kenapa jawabannya demikian. Kan kita bukan main Kahoot yang diutamakan ya, cara menjawab. ya. Salam jawab. Baik, ini sedang dibuka. Oke. Maaf. Ya, ini kan pertanyaannya. Oh, apa lambatnya? Sebentar. Bentar ya, ini agak lambat. Biasanya cepat ya. Atau mungkin ini karena kita juga waktunya tinggal sudah habis ya, sedikit tinggal 2 menit lagi. ya. Atau ini aja. Atau ada yang mau Ibu, bertanya pada bagian yang tadi susah. Nah, gitu. ada yang mau bertanya nggak kira-kira dari beberapa pertanyaan tadi gitu kan, dimana yang dirasa masih bingung gitu. Nah, sebelum nantinya kita akhiri, untuk karena nih sudah mau mendekati jam 11 seperti itu. Ya, silahkan Bapak Ibu. Tidak ada. Ini contoh ya Bu ya. Kenapa saya Ya, menentukan boleh. simpulannya di dalam kalimat terakhir ya. Jadi di sini adalah jenis paragrafnya dulu saya tentukan. Honda telah berhasil. Ini kalau menurut Bapak Ibu sekalian masuknya jenis paragraf apa nih? Argumentasi, eksposisi, deskripsi, apa Ibu silakan. Eksposisi. Eksposisi, oke. Ibu sudah baca sampai habis 2 paragraf ini, 4 kalimat ini? Masih terdengar suara saya masih kok? Iya, terdengar kok. Oh, masih ya, takutnya putus. Enggak. Baik Ibu, ternyata ini bukan eksposisi Ibu. Kenapa? Karena menggunakan kata berhasil. 1. Yang kedua, di bawahnya menggunakan di paragraf 2 ya, paragraf 2. Mengandalkan software canggih ini dalam sepeda motornya. Teknologi ini memungkinkan. Nah, ini ada kata kunci di sini sebenarnya yang Argumentasi ya. Betul, argumentasi. Sekali lagi, kalau eksposisi tadi saya belum menjelaskan memang ya. Dia mengaparkan dengan data, dengan fakta. Ini datanya belum ada. Teknologi apa kalau memang dia eksposisi? Kan seperti itu. Berapa jumlahnya teknologinya misalnya. Jadi berkaitan dengan data, eksposisi Bapak Ibu. Tapi di sini sudah ada jelas, berhasil ini sudah menandakan dia argumentasi sudah. Berhasil menyempurnakan teknologi penyeimbang otomatis. Dan kenapa simpulannya dikatakan di kalimat jadinya kayak yang terakhir gitu ya? Teknologi ini memungkinkan kendaraan menyesuaikan, karena yang akan dibahas sebenarnya teknologinya bukan Honda-nya, betul tidak? Di paragraf 1 yang dibicarakan teknologi yang dipakai Honda. Paragraf 2 teknologi yang dipakai BMW. Jadi yang difokuskan, mohon maaf, bukan Honda. Kesian BMW itu nggak dibahas. Jadi yang dibahas keduanya adalah teknologinya. Gitu. Jadi simpulan yang sesuai yang terdapat dalam soal terakhir tadi adalah teknologi HRA memungkinkan kendaraan baik itu BMW ataupun maupun Honda. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, arahan jawabannya yang bukan arahan saya sebenarnya sih, memang dimintanya simpelnya seperti itu. Betul. Memang kalau untuk paragraf atau bacaan gini kita harus sering banyak latihan ya Kak Ridwan ya. Jadi betul. Supaya tadi dibilang sensitivitas atau kepekaan-nya
Iya, terhadap kepekaan. bacaan-bacaan itu jadi semakin tinggi gitu kan. Kalau semakin banyak latihan atau semakin banyak membaca bacaan tipe-tipe soal yang serupa atau yang sejenis, itu insya Allah juga nantinya kepekaannya itu juga akan terbangun sehingga nantinya gitu kan kecepatan dalam menjawabnya pun juga mengikuti seperti itu ya Kak kalau tidak salah ya. Betul sekali Mas Iko. Gitu. Jadi memang yang terpenting untuk yang tahap pertama itu adalah kebenaran dari jawaban seperti itu. Selama kebenaran jawaban dan alasan jawaban itu sudah diketahui gitu kan, dasarnya apa, kenapa yang B benar, kenapa yang A, C, D itu salah, kemudian nanti adalah kebiasaan Bapak Ibu dalam melihat atau menjawab soal yang sejenis kayak gitu. Semakin banyak latihan, otomatis insya Allah akan semakin cepat juga dalam menjawab karena sudah ada kepekaan, sehingga seperti yang tadi Karidwan bilang, kalau misalkan ada soal-soal lain yang membutuhkan soal-soal panjang, itu tidak perlu lagi dibaca semuanya misalnya gitu kan. Itu bisa saja hanya melihat inti-intinya saja seperti itu. Benar ya Karidwan seperti itu ya? Betul sekali Bapak Ibu. Itu yang saya Mm-mm. alami terakhir hari Senin nih, mengerjakan soal membacanya UKBI itu dahsyat. Memang saya memberikan kesan, wah kali ini yang membuat soal, saya yakin ini soalnya baru ya. Itu luar biasa sekali, luar biasa. Bapak Ibu harus coba ya, nanti kalau ada Bapak Ibu bisa ikut di Instagramnya Kemendikbud, khususnya Pusat Bahasa, silakan di follow. Nanti bisa mendapatkan informasi untuk sosialisasi UKBI 3. Karena baru 2 Bu. Karena saya yakin masih ada yang ketiga, yang keempat, dan lain. Itu gratis Bu semuanya. Seperti itu. Silakan diikuti untuk pengalaman lah ya, sekurang-kurangnya. Setidaknya ada gambaran ya Kak ya. Jadi seperti betul, kita apa ada sih gambaran, gitu kan, kita tahu contoh-contoh. kemampuan bahasa Indonesia kita sampai mana ternyata gitu. Itu penting sekali. Tetapi memang harus ditanamkan dulu konsepnya ya. Jadi harus tahu dulu konsep. Memang harus punya gitu konsep. Kan. Jadi kalau memang konsepnya juga masih banyak yang belum diketahui, ya harus belajar dulu gitu karena nanti setelah konsepnya kuat, barulah nanti jawab kebenaran itu mengikuti, kecepatan itu pun juga nantinya akan mengikuti dengan sendirinya. Tetapi tidak ada salahnya nih Bapak Ibu juga mencoba gitu kan sebelum mengetahui konsep dan sesudah mengetahui sejauh mana progres Bapak Ibu semua itu juga bisa. Seperti itu ya Kak ya. Oke, ini juga sudah jam 11 lebih. Nih, kira-kira kesempatan terakhir buat Bapak Ibu, ada yang mau bertanya gitu? Saya Pak. Oke, silakan Bu Mariana. Ya, Bu Mariana. Ini ya terkait teks eksposisi dan argumentasi. Saya belum bisa membedakan karena yang sekarang dipelajari itu teks eksposisi, ternyata komposisinya itu ada juga argumentasi. Betul. Nah, jadi kira-kira pembedanya itu apa eksposisi dan argumentasi itu? Baik. Itu Terima saja kasih mungkin, Bu Mariana. Langsung saya jawab ya Mas Iko. Jadi yang namanya teks eksposisi ke-13 memang lebih ke arah argumentasi. Sedangkan teks eksposisi yang dipakai sebelumnya masuk ke teks eksplanasi namanya Ibu. Jadi pakainya istilahnya boleh eksposisi dan eksplanasi, atau kalau saya masih orang jadul ya, saya pakainya eksposisi dan argumentasi gitu. Berdasarkan isi paragraf. Tapi kalau pakai K13 bisa menggunakan istilah eksplanasi atau sama dengan eksposisi yang zaman dulu, atau eksposisi yang zaman sekarang adalah argumentasi yang zaman dulu. Seperti itu. Cuma bedanya kalau eksposisi yang K13 hari ini, dia harus mengutarakan secara netral, bukan netral, dua arah, misalnya penolakan dan penyanggahan. Jadi ada penolakannya, terus ada argumennya, penyanggahan ada argumennya. Seperti itu. Bisa dipahami? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Bu Mariana. Insya Allah bisa. Alhamdulillah seperti itu. Kalau memang sudah dipahami. Nah, Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas, mungkin masih ada pertanyaan, tetapi dari saya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu masih ingin bertanya, gitu kan, dengan Karidwan, bisa nanti menghubungi Karidwan. Nih, ada nomor HP-nya ya kalau tidak salah ya. Iya boleh Bu, dengan senang hati kita akan saling Nah, di sini saat ada nomor HP-nya Karidwan maupun alamat ponsel atau email. Jadi nanti kalau misalkan di
setelah ini kok tiba-tiba baru kepikiran nih ada pertanyaan gitu kan, itu bisa ya nanti Kak Ridwan ya menghubungi Kak Ridwan gitu Boleh, kan. boleh dengan senang hati. Nanti akan dengan senang hati dijawab oleh Kak Ridwan seperti itu. Oke, kalau memang sudah jelas semuanya, saya akhiri untuk materi webinar pada hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan itu diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya, dan semoga juga ke depannya gitu kan wawasan atau pengetahuan kita juga seputar bacaan maupun kalimat jauh semakin membaik seperti itu, karena kan soal semakin lama itu tidak itu lagi, selalu berkembang, otomatis kan kita juga harus mengembangkan juga gitu kan ilmu yang sudah kita miliki, baik yang sudah paham maupun yang belum paham sama sekali, seperti itu. Kalau memang sudah paham, sudah dimengerti, saya cukupkan sampai di sini. Semoga berkah buat Kak Ridwan. Terima kasih juga buat Kak Ya, Ridwan. sama-sama. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang masih setia 3 jam bersama kita semua di sini, gitu kan. Untuk Bapak Ibu bisa mengunduh materi tadi yang dari saya di betul topik obrolan kita di ruang chat ini di ruang chat, betul tuh ya. Kalau memang sudah cukup, saya Ya, terima kembalikan kasih. ke Kak Irwan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Ya, lain kesempatan. selamat siang buat Bapak Ibu semuanya. semuanya. Dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.